Kalau memang sudah ada di Bali itu master plan-nya itu perlu diperkuat lagi, dikaji lagi, artinya dikaji lagi, diulang lagi, apakah benar master plan-nya ini yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Ya, sangat dilematis. Satu sisi kita harus sesuai dengan aturan begitu, tapi satu sisi kita dipacu untuk pengembangan semua, pembangunan, investasi, ekspansi begitu, sehingga banyak perubahan-perubahan lahan yang produktif menjadi bangunan begitu. Ya, memang harus perlu dikaji ulang lagi itu, Pak. Perda itu perlu dikaji di tempat-tempat tertentu. Mungkin aturan itu bisa lebih tinggi dari begitu. 15 meter Ya, misalnya. perlu di sini ada pertemuan ahli-ahlinya untuk menata master plan Bali untuk kedepannya. Lihat pembangunan di Bali saat ini begitu terasa di era kepemimpinan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster. Tentu ada hal juga yang masih menjadi perhatian, juga khususnya bagaimana karakteristik pembangunan Bali atau arsitektur Bali juga terakomodir dalam setiap pembangunan gedung atau pembangunan fasilitas di Bali. Untuk membahas hal itu sudah hadir bersama Hanura Bali Official, seorang arsitek yang juga pengurus DPD Partai Hanura Bali, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Bali, Insinyur Ide Bagus Ketut Wirakusuma. Punapi Gatre, Tuaji. Becek-becek, swastiastu. Swastiastu. Salam hati nurani. Ya, salam hati nurani. Ya, ini beliau bersemangat sekali. Tuaji, Niki kan seorang arsitek nih. Ya, bisa cerita mungkin sedikit flashback sedikit perjalanan Tuaji sebagai seorang arsitek, kemudian apa yang membedakan arsitek dulu dengan sekarang, atau arsitektur Bali zaman dulu dengan sekarang dengan kemajuan yang sudah begitu masif nih. Terima kasih Pak Wayan. Untuk background alumni salah satu institut di Surabaya, di ITS Institut Teknologi 10 November, tiang alumni angkatan 1984 A84. Kalau di ITS ya pas tahun 1984 itu A19 namanya. Jadi mungkin teman-teman yang alumni ITS ini bisa nanti kita bisa Tuaji diskusi sharing lah juga lebih lanjut. Nah, bagaimana Tuaji melihat perkembangan arsitek, dunia arsitek khususnya di Bali dari Tuaji pertama kali terjun dengan saat ini, apa yang menjadi pembeda? Terima kasih Pak Wayan. Sebelumnya itu tiang sebenarnya tamat sedikit historisnya, tamat dari ITS itu langsung ke Jakarta, sempat di Surabaya juga. Berarti langsung merantau ke Jakarta 8 tahun, itu tahun 98 yang balik ke Bali. Saat itulah kita tahu perkembangan di Bali itu bagaimana. Kalau pertanyaan mengenai perbedaan arsitek dulu dengan sekarang, ya perkembangan khususnya zaman sekarang ini udah mulai masuk digital, ya kan, komputerais. Kalau dulu tiang itu ya sekolahnya megang laptop aja, megang komputer aja udah nggak pernah, jarang begitu. Kalau manual, manual gitu ya. Dari sana itu kita dilatih juga, ya ada plus minusnya plus minusnya. Kalau dulu itu kalau kita asistensi dicoret ya nggak kepake gambar itu. Kalau sekarang kan dengan digital ini udah udah bisa revisi dengan dan lebih cepat sekarang, langsung ke
3 dimensi begitu Oke, ya. langsung bisa dibuatkan. Apa istilahnya mock up ya, Pak istilahnya? Mock up artinya prototype untuk mau desainnya begitu. Sudah bisa 3 dimensi langsung. Sudah bisa 3 dimensi sehingga untuk presentasi ininya lebih bagus sekarang. Kalau dulu masih manual aja. Tapi plusnya itu tangan-tangan arsitek yang zaman dulu itu lebih terlatih. Tangannya lebih seni, lebih artsy gitu. Lebih artsy. Mungkin tangannya mengandung magic gitu. Kalau sekarang kan magicnya tinggal di komputer gitu. Iya, betul. Mungkin sedikit juga Tuh Haji. Bagaimana Tuh Haji melihat masa depan profesi arsitek ini di tengah tadi digitalisasi begitu? Apakah ini kan juga perkembangan teknologi digital, teknologi artificial intelligence yang katanya robot bisa menggantikan sejumlah profesi yang sifatnya mekanik atau yang sifatnya berulang. Apakah arsitek juga nanti bisa digantikan oleh robot gitu? Pandangan Tuh Haji lah. Sebenarnya kalau arsitek itu kan ide. Lebih kepada ide seni itu juga. Seni. Ya. Kalau robot itu hanya untuk sebagai istilahnya drafter lah begitu loh, artinya. Tapi ide itu kan datang dari orangnya, arsiteknya. Pemikiran itu. Saya kira sih nggak bisa terganti. Ya. Apalagi yang ada kaitannya dengan arsitektur yang berkaitan dengan nuansa kearifan lokal gitu. Misalnya dengan arsitektur Bali kan mungkin tidak bisa juga robot yang mengerjakan karena itu kan butuh pemahaman, butuh filosofi. Berkaitan dengan itu, bagaimana pandangan Tuh Haji terhadap wajah pembangunan Bali? Apakah sudah dan masih mengakomodir atau mempertahankan arsitek Bali di tengah sekarang masifnya pembangunan juga di era kepemimpinan Pak Koster, termasuk yang baik pembangunan gedung-gedung pemerintahan atau mungkin pembangunan komersial? Kalau tidak salah itu ada Perda nomor 5 tahun 2005 tentang arsitektur bangunan gedung kalau nggak salah. Itu betul. Bagaimana menurut Tuh Haji? Wah, ini pertanyaan cukup sulit ini. Tapi sebenarnya Tiang ini sebagai praktisi loh, praktisi bukan untuk membuat konsep-konsep untuk perda begitu. Tapi ya sebatas ini kita juga tidak bisa lepas begitu aja tentang perkembangan arsitektur di Bali. Sebenarnya kalau Tiang melihat untuk pembangunan di Bali itu mulai dari master plan, master plan pembangunan di Bali ya, itu kalau memang sudah ada di Bali itu master plan-nya itu perlu diperkuat lagi. Nah, maksudnya diperkuat lagi artinya dikaji lagi, diulang lagi apakah benar master plan-nya ini yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Terus itu sebenarnya master plan itu sederhananya seperti kita mendesain ya. Kalau mendesain suatu kawasan gitu ya, kita otomatis feasibility study-nya dulu kan. Habis itu kan kelayakannya itu layak apa enggak. Terus ke master plan-nya, habis master plan ke site plan, baru ke detail-detail. Begitu juga pembangunan di Bali sebenarnya itu yang dikuatkan dulu, karena banyak sekarang kasus-kasus sudah dibangun nggak difungsikan karena nggak sesuai. Itu kan dari mangkrak jadinya jadi gedung hantu jadinya. Beberapa begitu. Sebenarnya master plan-nya dulu dikuatkan gitu Pak. Master plan itu juga berkaitan dengan tadi adalah konteks arsitek Bali atau kearifan lokal. Itu kan sebenarnya menjadi sebuah bagian juga master plan bagaimana menjaga identitas atau ciri Bali. Kemudian dengan aturan bangunan gedung yang maksimal harus 15 meter atau tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa, itu kan kearifan lokal yang menjaga wajah Bali. Bagaimana menurut Tuh Haji? Apakah itu sudah bisa dipertahankan? Itu kan kita membuat master plan itu kan otomatis kita
menyesuaikan dengan aturan-aturan di tiap daerah itu, terutama di Bali, yaitu ada Perda nomor 5 2005 itu. Ya. Itu kita harus menyesuaikan itu, seperti bangunan tidak boleh lebih tinggi dari 15 meter, sebenarnya lebih tinggi dari pohon kelapa katanya, tapi itu asumsinya 15 meter. Yeah. Terus dengan ada ornamen-ornamen Bali, ya. Okay. Sebenarnya itu ada begini, Pak Wayan. Fungsinya itu supaya kearifan lokal itu berlaku. Seperti bangunan itu, kalau kita mencari IMB, sekarang PBG ya, harus ada stil-stil Bali begitu ya. Itu fungsinya supaya tenaga-tenaga ahli, tukang ukir, tukang itu supaya ini bekerja begitu ya, diperdayakan. Tapi ya perkembangan sekarang malah ndak begini ya, nggak jalan begitu, malah ukiran cetak aja gitu, beli di luar begitu. Sebenarnya fungsinya kenapa diterapkan IMB itu, kalau saya lihat ya, diterapkan perda dengan ketentuan-ketentuan seperti ukiran begitu, supaya kearifan lokal itu begini jalan begitu, Pak. Nah, itu menjadi tantangan juga kan. Iya. Tadi computerized, kemudian mesinisasi sudah bisa dibuat massal, padahal itu ketika dikerjakan oleh seniman ukir kita kan, sentuhan atau rasa atau bentuknya pasti berbeda gitu. Iya, betul. Sentuhan dan rasa itu pasti beda dengan produk-produk yang seperti begini, alang-alang ya. Sebenarnya alang-alang dengan kan ada bangunan tradisional itu bahwa menggunakan alang-alang itu, atau sekarang udah banyak alang-alang sintetis begitu ya, begitu kan secara ekonomi mungkin lebih efisien, lebih efektif. Padahal lebih mahal kadang-kadang, Pak. Bisa lebih mahal. Bisa lebih mahal, tapi praktisnya material yang ada di Bali misalnya kayak bahan alang-alang ya juga susah dicari gitu. Susah dicari juga enggak berkembang jadinya begitu kearifan lokal. Yang perlu ditekankan lagi ya, sebenarnya seperti master plan itu sebenarnya kita punya warisan, Pak. Warisan leluhur kita seperti Asta Kosala Kosali seperti kearifan lokal begitu. Kayak ada Niste, Madya, Utama, semua Niste, Madya, Utama begitu untuk membagi lahan itu. Utama itu pasti itu tempat suci di sana. Seperti itu udah master plan yang sudah warisan dari leluhur kita begitu. Begitu, Pak. Nah, kalau bicara tadi Asta Kosali, mungkin tantangannya juga adalah terkait dengan lahan gitu kan. Ini kan keterbatasan lahan kita juga. Nah, bagaimana tuh Haji melihat persoalan itu, atau mungkin itu juga bisa terakali, atau ada versi yang sederhana misal dari Asta Kosali itu seperti apa? Ya, itu bisa diterapkan di lahan-lahan terbatas sebenarnya. Ya, sekarang kalau orang Bali ya membangun gitu ya, itu pasti diterapkan, Pak. Ya, cuma di lahan sempit itu minimum itu tempat sucinya pasti diutamakan. Ya, tempat sucinya harus diatur duluan gitu. Kalau di Denpasar ini Kajekanginnya itu ya di utara itu, Pak. Di utara. Kalau di Bleleng itu Kajekanginnya ya di selatan timur itu, Pak. Jadi sebenarnya masih bisa diterapkan, ya, sangat bisa diterapkan untuk kondisi lahan, kalau lahan yang sempit gitu. Ya, ini kan juga yang menjadi persoalan terhadap konteks pembangunan kita di Bali tadi adalah soal keterbatasan lahan, kemudian ada aturan ketinggian bangunan. Nah, alih fungsi lahan sudah sedemikian masif, sawah-sawah sudah berubah menjadi bangunan, bukan lagi sawah tapi sudah menjadi sawah beton gitu, bukan lagi padi di sana gitu misalnya. Ini apa kira-kira yang menjadi
solusi itu aja. Artinya antara menyeimbangkan karena jumlah manusia semakin bertambah, apalagi misalnya perkembangan pariwisata yang juga membutuhkan lahan untuk pembangunan akomodasi atau investasi. Di sisi lain kita juga harus tetap bertahan dengan kearifan lokal kita. Nah, bagaimana menyeimbangkan dua sisi itu antara kebutuhan untuk lahan pembangunan dengan bagaimana juga kita menjaga kearifan lokal tidak bisa lebih dari 15 meter dan juga menjaga sawah-sawah atau lahan hijau kita. Nah, itu memang sangat dilematis ya, sangat dilematis. Satu sisi kita harus sesuai dengan aturan begitu, tapi satu sisi kita dipacu untuk pengembangan semua, pembangunan, investasi, ekspansi begitu, sehingga banyak perubahan-perubahan lahan yang produktif menjadi untuk pertanian, agrobisnis itu menjadi gedung bangunan begitu. Ya, memang harus perlu dikaji ulang lagi itu, Pak. Perda itu. Apakah mungkin itu kembali ke master plan itu ya? Apakah kita mungkin tata ruangnya itu mungkin perlu dikaji di tempat-tempat tertentu, mungkin aturan itu bisa lebih tinggi dari begitu. 15 meter misalnya. Karena sekarang banyak karena aturan itu sehingga kelayakan gini ya. Maksudnya kita membangun ya, Pak. Nah, levelnya itu sebenarnya level lantai ke plafon itu yang standarnya kan nyamannya 3 meter begitu tapi karena supaya dapat kamar lebih lantai gitu, jadi kamar sehingga itu dipangkas sehingga bisa aspek keamanan terganggu juga. Iya, itu memang itu perlu dikaji. Dan banyak lagi begini, Pak, karena aturan begitu sehingga lahan misalnya kita punya kawasan, Pak. Itu kan dalam arsitektur ada aturan-aturan floor area ratio. Artinya berapa yang bisa dibangun, berapa lahan untuk landscape-nya begitu ya. Itu kadang-kadang itu dilanggar, Pak. Supaya kita dapat ruang yang misalnya bisa dijual, otomatis floor area rasionya itu tidak sesuai dengan aturan, ya, gitu. dimainkan gitu. Sehingga banyak desain-desain yang tidak sesuai dengan konsep landscape yang ada di Bali begitu, Pak. Oke. Nah, ini juga menjadi menarik juga kalau kita cermati dalam konteks pembangunan di era Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster ini. Bali ini kebanjiran proyek ini. Kebanjiran proyek, mega proyek, ada Besakeh, penataan kawasan suci Besakeh, ada pembangunan pusat kebudayaan Bali di Kelungkung, ada pelabuhan segitiga emas Sanur Nusa Penida, jalan tol nanti akan dibangun, dan masih banyak lagi lah, shortcut, kemudian ya ada wacana bandara walaupun masih ditunda oleh dikeluarkan dari proyek strategis nasional. Bagaimana Tuan Haji melihat konsep pembangunan yang diusung oleh Pak Koster ini untuk Bali gitu? Sebenarnya kalau sudah sesuai dengan master plan sih bagus-bagus saja, asal nggak dipaksakan. Yang penting investasi masuk udah dipaksakan begitu. Yang penting seperti di Singaraja kan ada pembangunan tower itu. Ya, tower ya. Sebenarnya pembangunan tower itu kan langsung dimaksimalkan, itu trademark Beleleng apa sih? Langsung dibangun di sana begitu. Jangan sekedar tower aja menjulang begitu. Langsung misalnya di sana kan menambah menjadi pariwisata yang seperti misalnya seperti GWK begitu, Pak. Nah, di sana mungkin di konsep ada ciri khas yang Singaraja yang saya tahu kan patung singa itu ya, Singa Raja itu. Sebenarnya mungkin konsep itu dikembangkan di sana, tidak sekedar tower hanya restoran di atas begitu. Sebenarnya harus ada ciri khas Bulelengnya begitu. Mumpung karena saya dari Buleleng juga, Pak. Ya, itu juga sebenarnya memberikan penguatan terhadap
ciri khas daerah itu, kearifan lokal daerah itu, apa yang bisa diingat orang ketika ke Buleleng kan? Dari sisi landmarknya kan, bangunannya yang menjadi penanda. Betul. Oke, kalau dalam dari sisi pembangunan yang lain, Tuh Haji, bagaimana Tuh Haji melihat seperti ada PKB, ada penataan kawasan Suci Besakih, ada pelabuhan Segitiga Emas. Ini kan infrastruktur dengan konsep visi misinya Pak Koster nangun sekirti lo ke Bali-nya. Itu ya bagus. Kalau saya lihat ini untuk konsep-konsepnya seperti Besakih kemarin kan pas Piodalan Besakih selalu ada masalah begitu ya, masalah parkir jalan. Sekarang udah dikelola itu asal sesuai dengan konsep awal itu, bahwa jangan sampai di sana udah dibangun banyak ya kosong, jadi apa, rumah-rumah hantu di sana kosong, nggak berkembang. Itu kan semua ada hubungannya dengan membangun itu kan, semua ada feasibility study-nya. Ya, nanti untuk baru odalan aja baru ada penghuni di sana. Nah, ya setelah itu bagaimana konsepnya? Keberlanjutan, apalagi keberlanjutannya kan fasilitas untuk UMKM kan begitu. Iya, itu apakah terus nanti akan sudah sesuai dengan apa perencanaannya dari awal? Jangan sampai bahwa bangunan itu kan investasi yang mahal juga, Pak. Jangan sampai setelah dibangun kosong begitu. Nah, itu yang udah salah dari awal itu perencanaannya. Ya, karena ada proyek-proyek pemerintah kan memang sangat riskan juga, menjadi mangkrak, bahkan bukan bisa menjadi temuan, tapi tentu kita harapkan itu bisa berfungsi sesuai dengan apa harapan awalnya. Ya, seperti contohnya yang kalau kita ke Jembrane, Pak. Di Rambut Siwi itu sebelah kanan kan ada konsep awal apa untuk apalah begitu. Rest area itu. Ya, rest area apa gimana? Kayaknya bukan rest area itu. Saya lupa itu. Itu sekarang udah seperti bangunan hantu, udah nggak ada yang belum teroptimal kan? Iya, belum optimal. Ya, jangan sampai begitu, Pak. Oke, Tuh Haji, mungkin beberapa poin terakhir sebagai sebuah closing. Bagaimana harapannya Tuh Haji untuk pembangunan di Bali? Modernisasi kita perlu, tapi juga bagaimana tetap menjaga kearifan lokal. Kemudian tadi arsitektur Bali-nya jangan sampai hilang. Seperti apa ini bisa menjadi komitmen bersama lah, baik pemerintah, pelaku usaha, termasuk juga rekan-rekan seprofesi Tuh Haji di arsitek ikut mengawal ini. Ya. Untuk closingnya di sini ya, kembali ke sebenarnya kita punya warisan leluhur ya, master plan itu ya. Dari Bali kita udah punya master plan secara global ya, secara umum. Ke kabupaten-kabupaten itu juga harus membuat master plan. Master plan lokal sampai ke desa itu buat master plan. Itu warisan leluhur itu seperti pura desa, pura dalam, pura pusah itu kan udah master plan dari leluhur. Pura dalam letaknya di mana? Ya, Kayangan 3 ya. Iya, Kayangan 3. Kita tetap mengawal, artinya untuk pembangunan di Bali jangan sampai terlalu apa istilahnya kebablasan perlu dikaji ulang lagi, Pak. Untuk perda-perda itu perlu di sini ada pertemuan yang udah pengalaman ahli-ahlinya untuk menata master plan Bali untuk kedepannya. Kalau untuk pesan Tuh Haji untuk teman-teman profesi di arsitek dengan tantangan yang ada, kemudian juga bagaimana tetap punya idealisme untuk mengawal penerapan arsitektur Bali, seperti apa? Ya, teman-teman seprofesi ya, kita harus jaga kultur Bali ya, harus jaga kultur Bali, jangan
sekarang investasi kan banyak ya, apalagi habis G20 ya, ini, G20. G20 ini, bahwa investasi masuk Bali, banyak investor yang masuk ke Bali, begitu. Nah, kita harus jangan melihat ini aja profitnya aja, uangnya itu. Kita harus tetap jaga sebagai Bali ya, rakyat Bali itu harus jaga kultur Bali, lokalnya gitu ya, arsitektur lokalnya, karena orang melihat ke Bali itu bukan keindahan alam, itu kan di mana-mana ada, tapi di sini ada kultur yang harus dijaga. Itu termasuk arsitektur Bali, itu kan salah satu warisan kita untuk harus dijaga. Ya, menjadi sebuah landscape khas Bali yang mungkin tidak bisa ditemukan di daerah lain kan? Iya, betul. Oke, ada nilai artistik, nilai seni, dan juga ada filosofi yang cukup mendalam di sana. Iya, betul. Ya. Oke, Tuh Haji, Suksema sudah berbagi dengan kami di Hanura Bali Official. Tentu ini menjadi kewajiban kita bersama menjaga wajah Bali. Oke, Bali menuju Bali yang modern, menuju Bali yang maju, tapi kearifan lokal, wajah Bali, ciri khas kita, identitas kita, jangan sampai kita tinggalkan. Suksema, Tuh Haji sudah berbagi di Hanura Bali Official. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Suksema. Suksema.